Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, puji Tuhan. Jaga kesehatan ya adik-adik. Ya, Ibu. Adik-adik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa terima kasih karena Bapa sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di kelas ini dengan keadaan selamat. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Bapak tuntun dari awal, pertengahan hingga Bapak berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih adik. Adik-adik, sebelum kita mulai, Ibu mau cek kehadiran dulu ya adik-adik. Adriana Tunu, Ada Ibu. Apriana Sesmida, Ada Ibu. Helmi Amalong, Ada Ibu. Juwita Sadu. Ada Ibu. Oke, semua hadir ya. Ya Ibu. Oke adik-adik, pertahankan kehadirannya. Siap Ibu. Adik-adik, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu Ibu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang GNP. Ada yang tahu kepanjangan dari GNP? Tidak tahu Ibu. Oke, GNP artinya Gross National Product. Jika dalam bahasa Indonesia, yaitu Produk Nasional Bruto. Oke adik-adik, ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Yang pertama, peserta didik harus mampu memahami pengertian dan sifat GNP. Yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep GNP dan perbedaan GNP. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan cara menghitung GNP. Yang keempat, yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi GNP. Sebelum kita masuk dalam pengertian PNB atau GNP, ada yang bisa memberikan salah satu contoh? Tidak ada Ibu. Jika tidak ada yang memberikan salah satu contoh, maka Ibu akan memberikan salah satu contoh. Misalnya, ada teman kita atau keluarga kita yang dari Indonesia dan bekerja di luar negeri, baik itu di Hong Kong, Malaysia, ataupun Amerika, dan penghasilan atau pendapatan mereka jika dikirimkan ke keluarga mereka yang berada di Indonesia, maka pendapatan ini akan dihitung sebagai bagian dari GNP Indonesia karena berasal dari warga negara Indonesia walaupun penghasilannya didapatkan dari luar negeri. Materi selanjutnya yaitu kita akan memahami pengertian GNP atau Gross National Product. Dari contoh yang Ibu sudah berikan, ada yang bisa memberikan pengertian GNP? Tidak ada Ibu. Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskannya sedikit. Oke, jadi Gross National Product atau GNP adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam suatu negara dalam periode tertentu, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Materi berikutnya yaitu sifat-sifat GNP. Ada yang tahu salah satu sifat GNP? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, salah satu yaitu menghitung produksi warga negara. GNP memperhitungkan produksi dan pendapatan yang diperoleh oleh warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, berbeda dengan GDP atau Gross Domestic Product. Berbeda dari GDP yang hanya menghitung produksi dalam batas geografi suatu negara, atau GNP juga memasukkan pendapatan dari warga negaranya di luar negeri. Yang ketiga, menggunakan periode waktu tertentu. GNP biasanya dihitung dalam jangka waktu tertentu, seperti 1 tahun atau per kuartal, untuk menggambarkan kinerja ekonomi suatu negara. Materi selanjutnya yaitu konsep GNP dan perbedaan dengan GDP. GNP atau Produk Nasional Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Rumus GNP yaitu GNP sama dengan GDP tambah pendapatan dari luar negeri. Pendapatan neto dari luar negeri adalah selisih antara pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri dan pendapatan orang asing yang bekerja di dalam negeri. Contoh perhitungan GDP, misalkan GDP sama dengan 5.000 triliun. Nah, pendapatan warga negara di luar negeri sama dengan 200 triliun, pendapatan warga asing di dalam negeri sama dengan 100 triliun. Maka GDP sama dengan 5.000 triliun tambah 200 triliun dikurang 100 triliun sama dengan 5.100 triliun. GDP lebih tinggi dari GDP jika pendapatan warga negara di luar negeri lebih besar dibandingkan pendapatan warga asing di dalam negeri dan sebaliknya. Kita masuk dalam latihan soal. Ibu melihat kalian ini sudah jenuh, sudah letih, maka ibu sudah siapkan game untuk adik-adik. Oke adik-adik, jadi gamenya begini ya adik-adik. Kalau ibu bilang hitam, semua diam. Kalau ibu bilang hijau, tepuk tangan. Sudah mengerti? Oke, fokus ya adik-adik. Hitam, hijau, 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 hitam, hitam. Maka kita mulai latihan soal nanti adik-adik tidak bisa kerjakan yang lain. Oke, fokus ya adik-adik. Hitam, hijau, 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 hitam, hitam. Oke, sudah cukup. Oke, masuk dalam latihan soal. Ibu banyakkan soalnya. Tadi siap kertas dan buku. Ada yang siap punya kertas? Oke, tulis soal ya. Jika diketahui data ekonomi suatu negara sebagai berikut, produk domestik bruto atau GDP sama dengan 5.000 triliun. Sudah? Pendapatan neto dari luar negeri 200 triliun. Berapakah nilai gross national product atau GNP negara tersebut? Ibu berikan waktu 5 menit untuk adik-adik kerjakan soal. Baik ibu. Adik-adik, waktu sudah selesai, kumpulkan di atas meja. Terima kasih adik-adik telah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mengukur total pendapatan warga negara GNP mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga suatu negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik adik-adik, materi kita sampai di sini saja. Sebelum ibu tutup, ibu minta satu orang pemimpin.